Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketepatan dalam menganalisis konsep pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Baiklah, yang sama-sama kami hormati yaitu dosen pengampu, Rizka Mayfilona Yendi, MPD Kons, dan dua orang rekan saya yaitu eh, Nesya dan Naila. Selanjutnya, eh, penyampaian materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian sensasi, atensi, persepsi, serta kaitan ketiganya. Sensasi yaitu eh, konteks dalam konteks pembelajaran menjadi kunci untuk menerima informasi baru. Misalnya, ketika siswa melihat gambar atau mendengar suara dari guru, mereka mengalami sensasi yang memicu pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya ada definisi sensasi menurut para ahli. Menurut Dennis Kohn, sensasi terjadi ketika alat indera mengubah informasi atau stimuli menjadi impuls saraf yang dapat dipahami oleh otak. Ini menunjukkan bahwa sensasi adalah langkah pertama dalam proses kognitif di mana informasi dari lingkungan diubah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh sistem saraf. Selanjutnya ada atensi, di mana atensi atau perhatian ialah proses selektif yang memungkinkan individu untuk fokus pada informasi tertentu sambil mengabaikan rangsangan lainnya. Dalam pembelajaran, atensi sangat penting untuk membantu siswa menyaring informasi yang relevan dari banyaknya stimulus yang ada. Pada zaman modern ini, di mana gangguan seperti ponsel dan media sosial sangat umum, kemampuan siswa untuk mempertahankan atensi menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, saat mengikuti kelas online, siswa perlu mengatur atensi mereka agar tetap fokus pada materi yang diajarkan meskipun ada banyak distraksi di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu definisi atensi menurut para ahli. Menurut Solso, dalam pandangan Solso eh, dan rekan-rekannya, atensi merupakan pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih terhadap sejumlah objek simultan dan kelompok pikiran. Ini menunjukkan pentingnya atensi dalam mengorganisir dan memprioritaskan informasi yang diterima. Selanjutnya ada persepsi, yaitu proses kognitif di mana individu mengorganisir dan menafsirkan informasi sensoris untuk memberikan makna pada pengalaman mereka. Dalam konteks pendidikan, persepsi membantu siswa memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Misalnya, ketika seorang siswa melihat diagram dalam presentasi digital. Presentasi mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka memahami data tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Di era modern, teknologi juga mempengaruhi persepsi siswa, misalnya penggunaan argumen reality dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Definisi persepsi menurut para ahli, yaitu menurut Ahmad Asrori, persepsi diartikan sebagai proses individu dalam mempretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan. Dalam konteks ini, persepsi melibatkan dua unsur penting, yaitu interpretasi, yaitu pemahaman informasi, dan pengorganisasian, yaitu proses pengelola informasi agar memiliki makna. Ketiganya memiliki kaitannya. Yang pertama ada proses berurutan. Sensasi menjadi dasar bagi atensi yang kemudian mengarah pada persepsi. Jika seseorang tidak mengalami sensasi yang jelas, mereka mungkin tidak dapat memberikan atensi yang diperlukan, dan ini akan berdampak pada persepsi mereka. Pengaruh terhadap pembelajaran. Dalam lingkungan pembelajaran, guru dapat menggunakan teknik yang menarik perhatian seperti multimedia, interaksi langsung untuk meningkatkan sensasi dan pada gilirannya meningkatkan atensi siswa. Ketika siswa lebih fokus, mereka akan mampu membangun persepsi yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya itu ada variasi individu. Setiap individu memiliki kapasitas sensasi, atensi, persepsi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman sebelumnya, minat, dan konteks sosial.
Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu kesehatan fisik dan mental dapat mempengaruhi kemampuan atensi. Selanjutnya ada faktor psikologis. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dan keterkaitan terhadap materi pembelajaran lebih cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu suasana kelas yang kondusif sangat penting untuk mendukung atensi. Selanjutnya ada faktor pengembangan, yaitu pengalaman belajar sebelum dapat mempengaruhi bagaimana siswa memberi atensi pada materi baru. Selanjutnya ada faktor budaya, yaitu budaya tertentu mungkin menekankan pentingnya multitasking, sementara budaya lain mungkin lebih menghargai fokus pada satu tugas. Selanjutnya ada faktor eksternal. Rangsangan dari objek di sekitar seperti suara, gerakan dapat mengalihkan perhatian siswa dari materi yang sedang diajarkan. Eh, Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh eh, Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Pengertian ingatan adalah proses biologi yang melibatkan pemberian kode, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Proses ini dapat terjadi dengan baik atau mengalami gangguan. Gak mau lanjut lah. Coba stop bentar, Nes, recordnya. Nih, Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nesya. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Ingatan adalah proses biologi yang melibatkan pemberian kode, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Proses ini dapat terjadi dengan baik atau mengalami gangguan. Proses terbentuknya ingatan. Ingatan melibatkan beberapa tahap yaitu penyediaan informasi, penyimpanan informasi, pengungkapan kembali informasi. Ingatan terbentuk ketika kelompok neuron tertentu diaktifkan kembali. Setiap rangsangan yang diterima otak akan menghasilkan pola aktivitas neuron tertentu. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang ingatan. Ingatan dapat berupa ingatan semantik, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi, seperti buah, warna langit, dan cara menggunakan pensil. Ingatan juga dapat berupa personal, yaitu ingatan yang merupakan koleksi unik dari setiap individu, seperti kenangan ulang tahun atau kenangan pertama kali masuk sekolah. Lupa terjadi ketika informasi baru yang masuk ke dalam ingatan mengganggu informasi yang sudah tersimpan. Rata-rata orang melaporkan ingatan pertama mereka terjadi pada usia 3,24 tahun. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Karakteristik ingatan. Ingatan merupakan suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Pada dasarnya, ingatan adalah suatu
yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan memberi manusia kemampuan mengingat masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Ingatan merupakan kumpulan reaksi elektronika yang rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit, unik di seluruh bagian otak. Ingatan yang sifatnya dinamis ini terus berubah dan berkembang sejalan dengan bertambahnya informasi yang disimpan. Jadi, mengingat itu adalah proses kerja otak, menyimpan informasi dan memunculkannya kembali. Sehingga terdapat 5 jenis ingatan yaitu ingatan jangka pendek segera, ingatan jangka pendek kerja, ingatan jangka pendek perantara, ingatan jangka panjang kerja, ingatan jangka panjang arsip. Ingatan jangka pendek segera adalah tempat dalam otak yang menampung informasi baru yang masuk. Ingatan ini terletak di bagian depan otak yang disebut lobe depan cerebral cortex. Ingatan ini dapat menangani 7 bit informasi plus atau minus 2. Sebelum ingatan itu menyalurkan informasi ke memori kerja atau memori perantara. Jadi, informasi apapun yang kita terima pertama kali melalui panca indera, kita akan masuk dalam ingatan jangka pendek segera ini. Ingatan jangka pendek kerja dapat diandaikan seperti buku catatan yang terbuka di meja kerja kita. Informasi ditulis, dibaca, atau dicatat dalam ingatan ini. Yang terpenting, memori ini merupakan apa yang difokuskan saat ini. Memori jangka pendek parantara adalah buku catatan yang diletakkan sudut ruangan. Kita dapat mengambilnya jika perlu, tetapi saat ini ingatan itu tidak penting. Ingatan jangka pendek perantara dapat diumpamakan sebagai recycle bin atau tempat sampah dalam komputer. Hanya bedanya komputer dapat mengkosongkannya, akan tetapi ingatan kita akan selalu tersimpan. Pada malam hari, ketika tidur, semua informasi jangka pendek dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Akan menjadi ingatan apakah jangka pendek itu selanjutnya, apakah ingatan jangka panjang kerja atau ingatan jangka panjang arsip, tergantung pada pertanyaan apakah informasi ini akan kita perlukan besok atau dalam waktu dekat. Jika jawabannya ya, maka informasi tersebut disimpan dalam ingatan jangka panjang kerja. Jika jawabannya tidak, maka informasi tersebut disimpan dalam ingatan jangka panjang arsip. Ingatan jangka panjang kerja adalah pengetahuan yang diperlukan sehari-hari. Kita perlu tahu di mana kita tinggal, berapa nomor telepon kita, dan sebagainya. Ingatan jangka panjang arsip adalah pengetahuan yang tidak kita gunakan saat ini, atau tidak digunakan untuk waktu lama. Ingatan yang disimpan semakin lama tentunya semakin banyak, sehingga banyak hal yang ditumpuk, membuat ingatan yang pertama disimpan sulit diingat. Seperti halnya barang-barang di gudang sebuah rumah. Awalnya gudang itu kosong, lalu pertama diletakkan di sudut, kemudian kotak kedua di sudut lain, kemudian ditumpuk, lalu ditambahkan hingga 1000 kotak. Kotak pertama tentu masih ada di sana,
akan tetapi sulit untuk mengambilnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nesa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian lupa. Lupa adalah suatu proses di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk menyebutkan kembali atau memunculkan kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami. Lupa dapat diartikan sebagai hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima, baik karena informasi tersebut tidak disimpan dengan baik atau karena adanya gangguan lain yang menghalangi akses ke informasi tersebut. Selanjutnya yaitu proses terjadinya lupa. Lupa dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu dekai. Lupa dapat terjadi karena informasi yang pernah disimpan tidak pernah dipergunakan atau jarang dipergunakan, sehingga informasi tersebut mengalami kerusakan atau membusuk dengan sendirinya. Yang kedua, interferensi. Informasi yang masih ke otak manusia dapat terganggu oleh informasi lain, baik informasi baru yang mengganggu informasi lama, retroaktif inhibitor, maupun informasi lama yang mengganggu informasi baru, proaktif inhibitor. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan situasi. Perubahan situasi lingkungan antara belajar dan waktu mengingat kembali dapat menyebabkan lupa. Misalnya, seorang siswa yang mengenal hewan jerapah atau kuda nil lewat gambar-gambar di sekolah mungkin akan lupa menyebut nama hewan-hewan tersebut ketika melihatnya di taman binatang. Yang keempat, perubahan sikap dan minat. Perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses belajar mengajar juga dapat menyebabkan lupa. Misalnya, jika seorang siswa tidak berminat terhadap mata pelajaran tertentu, maka materi pelajaran tersebut akan mudah terlupakan. Yang kelima, yaitu gangguan emosional. Gangguan emosional seperti depresi atau keadaan sedih juga dapat menyebabkan lupa. Informasi yang telah disimpan dapat terlupakan karena tekanan atau gangguan emosional. Yang selanjutnya, keterbatasan kemampuan otak. Otak manusia memiliki keterbatasan dalam menyimpan dan mengingat informasi. Waktu istirahat dalam belajar juga sangat penting untuk memudahkan proses belajar dan mengingat. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta dalam proses belajar dapat dilakukan melalui beberapa strategi berdasarkan pemrosesan informasi. Berikut adalah beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, membantu dalam memproses informasi. Representasi visual seperti gambar, video, atau diagram dapat membantu siswa memproses informasi dengan mudah dan efektif. Hal ini meningkatkan kinerja memori dan mempermudah pemrosesan informasi verbal. Yang kedua, yaitu memperjelas pemahaman dan membantu perbaikan. Pemberian umpan balik penting untuk memperjelas pemahaman siswa dan membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan. Hal ini meningkatkan efisiensi pengajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, desain pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran online, teori pemrosesan informasi dapat diterapkan dalam desain pembelajaran dan teknologi pembelajaran yang digunakan. Contohnya, menggunakan representasi visual yang menarik, menyajikan informasi secara bertahap, memberikan umpan balik yang tepat waktu, dan memanfaatkan teknologi multimedia seperti video dan animasi. Yang keempat, pengulangan dan pemahaman yang tepat. Guru dapat membantu siswa untuk mengoptimalkan memori jangka pendek dengan memberikan pengulangan pemahaman yang tepat. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengingat informasi dengan lebih baik dan memproses informasi secara efisien. Yang keenam, membantu memahami konsep. Guru dapat membantu siswa memproses informasi dengan memberikan konteks yang tepat dan relevan. Hal ini membantu siswa memahami konsep dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang terakhir, menghindari strategi yang tidak efektif.
Guru dapat meningkatkan efisiensi pengajaran dengan memilih strategi pembelajaran yang paling efektif dan menghindari strategi yang tidak efektif. Hal ini membantu guru menghemat waktu dan sumber daya dalam proses pembelajaran. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Mungkin sampai di sini dulu presentasi yang dapat kami jelaskan. Eh, Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.